Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Padri, kelas 3C, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Nah, di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi ternak jantan dan ternak betina. Adapun di sini bagian komponen, bagian A, organ kelamin primer yaitu gonad jantan yang dinamakan testis. Bagian B, sekelompok kelenjar-kelenjar kelamin perlengkapan yaitu kelenjar-kelenjar vesicularis, prostata dan kovar. Yang bagian C, alat kelamin luar penis. Nah, di sini adapun bagian pertama yaitu testis adalah sepasang organ reproduksi primer pada jantan yang berfungsi memproduksi spermatozoa, seleksi hormon dan protein. Yang kedua, epididymis. Epididymis adalah saluran eksternal pertama dari testis dan menyatu ke permukaan testis serta terbungkus dalam tunika konsentrasi semen dan menstruasi dan penyimpanan spermatozoa. Yang ketiga, skrotum. Skrotum adalah dua lobus kantong yang membungkus testis. Skrotum fungsinya melindungi dan menyokong testis. Yang keempat, ductus deferens. Ductus deferens merupakan saluran yang menghubungkan cauda epididymis dengan uretra. Yang kelima, kelenjar aksesoris. Di sini kelenjar aksesoris, ses pelengkap atau kelenjar aksesoris bervariasi antara spesies dalam bentuk hal dan ukurannya. Yang keenam, uretra. Uretra adalah saluran urogenetis untuk menyalurkan urin dan semen. Adapun tiga bagiannya yaitu pelvi, bulbus uretra, dan penis. Yang ketujuh, penis. Penis mempunyai tugas ganda yaitu pengeluaran urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Adapun bagiannya yaitu akar badan dan ujung yang berakhir pada glans penis. Adapun organ reproduksi ternak betina, yang pertama ovarium. Ovarium organ utama yang menghasilkan sel-sel telur yang dibuahi spermatozoa dan akan berkembang sebagai induk baru, yang sebagai individu baru. Kedua, ovidut. Ovidut adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk uterus. Bentuknya seperti pipa, tidak beraturan. Fungsi dari oviduk untuk mengangkut ovum dan spermatozoa. Yang ketiga, uterus. Uterus adalah suatu organ muskuler yang merupakan lanjutan dari ovidut dan berakhir pada suatu muara pada bagian vagina di clauda. Fungsinya utama dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embrio atau fetus. Yang keempat, vagina berbentuk bulat, panjang dan dengan dinding yang tipis dan elastis. Kedalamannya sekitar 25 sampai 30 cm. Yang kelima, serviks. Saluran reproduksi betina ini letaknya pada bagian depan berbatasan dengan bagian uterus dan bagian belakang menonjol pada vagina. Fungsinya untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme di dalam uterus. Yang keenam, vulva merupakan alat kelamin sapi betina. Dan adapun hormon reproduksi ternak jantan dan ternak betina. Hormon GnRH merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. FSH, hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium yang siap ovulasi.
Hormon LH, fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. Hormon testosteron secara umum hormon di dalam sistem reproduksi sapi jantan terbagi menjadi dua golongan, yaitu HPG dan hormon steroid. Hormon reproduksi ternak betina, gen RH adalah suatu bagian pada otak bagian ventral. FSH, hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. Hormon LH, fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. Hormon estrogen ini yang akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahi. Tingginya kadar oksigen dalam darah bersamaan dengan tingginya kadar GnRH akan memicu pengeluaran RH yang kemudian akan menstimulasi ovulasi. Progesteron, progesteron mempunyai nama lain hormon kebuntingan. Hormon progesteron ini akan menekan produksi LH dan FSH. Ini yang akan menyebabkan pada saat bunting hewan tidak menunjukkan gejala birahi. Prostaglandin dihasilkan oleh uterus. Hormon ini mempunyai fungsi untuk menghancurkan corpus luteum. Karena fungsinya prostaglandin yang dapat menghancurkan corpus luteum ini membuat hormon ini bekerja pada saat mendekati proses kelahiran. Eksitosin merupakan hormon yang berperan pada saat proses kelahiran dan setelah kelahiran. Fungsinya sebagai hormon yang membantu pengeluaran susu dari induk. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.